Karena orang itu tujuan utama Papa mengutus Yesus ke dunia, bukan program dan kebaktian. Betul? Ulangi baik-baik, dengarkan. Dengan memperhatikan aktivitas Tuhan Yesus yang bukan khotbahnya yang ditulis oleh 4 Injil, penulis Injil ini, tapi aktivitasnya, kegiatannya, pekerjaannya. Ingat tadi di pasal 3:23, Yesus memulai pekerjaannya, bukan mulai khotbahnya. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Sudah berapa tahun saudara jadi Kristen? Berapa banyak saudara kebaktian? Dan berapa banyak saudara ketemu orang untuk menyatakan kasih? Harus jujur, hitung malam ini sebelum tidur. Saudara, kenapa gereja nggak ngelihat ini? Dari Senin sampai Rabu kemarin, saya di Terawas, Jawa Timur. Para anggota Full Gospel Business Fellowship Internasional dari wakil-wakil beberapa daerah sampai dari NTT, NTB, Bali, dari beberapa Jawa, sebagian Sulawesi itu kumpul. Nggak banyak jumlahnya. Nah, akhirnya saya ajak mereka diskusi, bicara soal kegiatan keluar, hati yang punya belas kasihan. Maka kebanyakan kita selalu mentok di kalimat ini. Ya kalau kita dimanfaatkan bagaimana? Kita nolong orang. Ayo, betul enggak? Berapa banyak di antara kita selalu menggunakan kalimat-kalimat yang sangat indah. Ya aku enggak mau dimanfaatkan dong. Aku bisa nolong orang itu, akhirnya terus-terusan manfaatkan. Saya tunggu semua bereaksi. Saya hitung sudah habis. Oke, stop dulu, dengarkan kalimat ini. Ayo jujur. Siapa yang selama hidup jadi Kristen belum pernah memanfaatkan Tuhan? Lah ya, lo kenapa tertawa? Ayo jawab. Lo betul tidak? Ada di antara kita berani ngaku berdosa itu. Lo betul enggak? Paling tidak 2-3 kali selama kita hidup, minimal itu, kita pernah menyalahgunakan berkat Tuhan dalam hidup ini. Lo jawab iya atau tidak, saudara? Ketika Tuhan tahu kita memanfaatkan dia, menggunakan kata pelayanan, menggunakan doa, menggunakan kata Tuhan, ternyata kita cari keuntungan buat diri sendiri. Apakah berikutnya Tuhan gak mau memberkati kita? Jawab. Itu yang mengagumkan. Diam mereka waktu saya ngomong begitu. Apalagi kalau ada yang pernah kecewa karena saudara ditipu oleh orang yang saudara tolong, lalu saya stop, gak mau menolong lagi karena sakit hati. Saya balik lagi. Ada yang berani angkat tangan kalau saya tanya hari ini, siapa gak pernah nipu Tuhan? Lo jawab. Betul tidak? Ngerti kalimat ini sudah? Passion for compassion, hati yang punya belas kasihan, dorongan untuk berbelas kasihan. Apa kita sudah mulai dari kita lebih dulu? Jadi 90 sekian persen yang dicatat oleh 4 penulis Injil tentang biografi Tuhan kita, ternyata bukan khotbahnya, saudara, tapi pekerjaannya, perbuatannya. Itu luar biasa. Tambah lagi, Lukas 7 ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, ini gak ditulis bicara apa, ngajar apa, khotbah apa, gak ditulis. Yang ditulis adalah masuklah ia ke Kapernaum, di situ ada seorang perwira, dan seterusnya. Kita tahu kisah ini. Maka kesimpulan singkatnya sampai sekarang ini, maka khotbah Yesus itu gak penting. Loh, kok gak berani ngomong amin? Lah cepat jawab. Betul, khotbahnya gak penting. Maka itu ngapain sekolah teologi? Ngapain? Ada 2 modif sudah anak saya tanggal 8 ini, biar dengar mereka.
Keliru itu, sekolah teologi itu sangat salah. Karena khotbahnya nggak penting, saudara. Disebut berulang-ulang dia mengajar, tapi nggak ada isi pengajarannya. Aneh bukan? Yang ditulis justru aktivitasnya. Mana lagi ya? Supaya saudara yakin betul-betul. Ayat 11 masih Lukas 7. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Pasti kan dia ngajar, bukan? Maksud cuma jalan aja gitu ya, percaya yang mana? Dia ngajar tidak? Dia pasti ngajar. Nggak mungkin cuma ngeluyur aja gitu. Loh betul nggak, orang banyak kok ngikutin? Jadi saya tuh pernah tanya, mana khotbahnya ini? Saya ini perlu. Ternyata yang ditulis adalah, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusuk. Nah ini lebih penting. Apa yang dibuat untuk orang-orang itu? Pasal 8, tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Ini pun gak ditulis apa beritanya. Tapi yang ditulis adalah kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkannya ngikuti. Jadi terus kegiatannya. Ketika orang banyak, ayat 4, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, tambah besar kelompoknya, berkata dalam satu perumpamaan, baru di sini dia ngajar. Jadi kecil sekali presentasinya antara dia khotbah dengan ditulis dan kegiatan-kegiatannya. Terus nanti saudara baca pasal 10 ayat yang ke-38 contohnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya seorang saudara bernama Maria. Nah, dikatakan Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Tapi nggak ditulis apa perkataannya. Bisa ngerti seorang saudara? Maka itu aktivitas gerejawi harus dikurangi sebanyak-banyaknya. Kok nggak amin lagi? Karena itu nggak ditulis di Alkitab. Yang ditulis adalah apa yang dibuat oleh Yesus. Seharusnya gereja melakukan ini. Coba renungkan. Nanti saudara boleh teliti. Dari 27 kitab perjanjian baru, ya, dari Matius sampai Wahyu itu 27 jumlahnya. Setiap kitab dari 26 itu pasti ada perikop penutup. Pasti itu ada. Ya, nanti saudara cari di rumah. Dari 26 kitab, dari 27 itu 26-nya itu pasti ada perikop penutup. Pasti ada. Saya beri contoh, kita lihat Injil Lukas saja ya. Contoh Lukas. Ya, banyak yang lain juga ditulis begitu. Contoh bagaimana penutupnya ini ada akhirnya. Pokoknya itu pasti ada akhirnya. Pasal 24 kenaikan Yesus. Selesai setelah itu. Semua, apalagi surat-surat Paulus, selalu ada akhir kata penutupnya. Tapi hanya satu kitab yang gak ada kata penutup. Tiba-tiba putus saja. Itu Kisah Para Rasul. Dan itu luar biasa. 28 pasal Kisah Para Rasul tidak ada akhirnya. Suatu hari saudara saya tanya, Papa kenapa yang gini gak ada penutupnya? Kaget waktu dia jawab, kamu yang melanjutkan. Katakan amin. Saudara yang melanjutkan. Seharusnya kalau gereja mengerjakan hati Yesus, yaitu untuk penginjilan, punya belas kasihan setiap kali melihat orang banyak itu, maka sekarang kira-kira sudah sekian juta pasal Kisah Para Rasul itu. Ngerti maksud saya ini saudara? Sudah sekian juta. Dan tidak akan berhenti sebelum semua orang mendengar nama Yesus. Baru akan diakhiri Kisah Para Rasul. Maka itu mari kita jujur. Apa yang kita bisa buat melihat orang banyak?
Saudara, karena orang itu tujuan utama Papa mengutus Yesus ke dunia. Bukan program dan kebaktian.